Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Faradila Al-Aziza dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini akan memaparkan video mengenai salah satu teknik konseling, yaitu paradoxical intention yang dimanfaatkan dalam konseling pranikah. Nah, adapun pembuatan video ini selain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, juga sebagai tambahan informasi dan juga gambaran kepada calon konselor hebat di Indonesia mengenai berbagai macam teknik konseling dan bagaimana penerapannya dalam pelaksanaan konseling tersebut. Nah, perlu diketahui kita akan membahas mengenai konseling pranikah atau yang bisa kita ketahui bahwasannya pranikah merupakan keadaan sebelum menikah. Jadi dan tentunya pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga sakinah mawaddah yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pernikahan yang diakui secara hukum dan agama serta masyarakat. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, konseling merupakan upaya pemberian layanan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu dalam mengatasi permasalahan yang ia alami. Nah, konseling pranikah itu ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang bisa kita kenal sebagai seorang konselor kepada calon pengantin. Nah, baik pria ataupun wanita. Nah, dari hal seperti ini kita dapat ketahui bahwasannya dalam memberikan konseling kita tidak memandang yang namanya gender, ras, suku, dan agama. Dan kemudian saya lanjutkan bahwasannya konseling pranikah merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor kepada calon pengantin, baik itu wanita maupun pria, sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nah, tujuannya ialah untuk membantu calon pengantin memahami dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, sehingga mereka mampu membangun pernikahan dan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga secara siap, sigap, dan juga bahagia dan sehat secara mental. Nah, biasanya dalam konseling pranikah ini dapat membahas beberapa poin penting, di mana seperti memahami diri sendiri dan pasangan yang di dalamnya itu termasuk kepada kepribadian, latar belakang, keluarga, harapan masa depan, dan lain sebagainya. Nah, kedua, kita dapat mempersiapkan kehidupan pernikahan baik secara mental, finansial, maupun sosial, dimana seperti yang kita ketahui dalam pernikahan, perihal keadaan mental, finansial, dan sosial itu merupakan komponen yang paling penting. Dan apabila salah satunya rusak atau tidak berfungsi, maka kehidupan dalam rumah tangga itu dapat dikatakan tidak siap untuk secara mental. Nah, kemudian yang ketiga, dapat membangun keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik dalam pasangan. Biasanya seseorang yang akan memasuki fase pernikahan akan menemukan beberapa konflik, mungkin dikenal sebagai ujian sebelum pernikahan. Nah, dengan adanya konseling pranikah ini sangat membantu bagi para calon-calon pengantin dalam menghadapi proses pernikahannya. Nah, kemudian kita dapat memahami peran dan tanggung jawab antara seorang suami, istri, dan juga tanggung jawab dalam pernikahan. Nah, kemudian kita dapat membicarakan masalah seksualitas dan juga kesehatan reproduksi. Nah, jadi kalau konseling itu bukan hanya tentang mental ya, tetapi kita juga membahas mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan seksualitas, dan juga berbagai hal di luar konteks yang selama ini kita ketahui. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ngerasa BK ataupun konseling, bimbingan dan konseling itu hanyalah hal yang membahas seputar permasalahan seorang anak, permasalahan seorang individu atas kelakuannya yang tidak
tidak sesuai dengan kaidah dan itu tuh harus diberi hukuman, tidak sama sekali. Jadi di dalam konseling kita dapat memberikan berbagai macam aspek dalam memberikan bantuan, seperti dalam membantu mengenai informasi kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan bahkan kita juga dapat memahami mengenai pernikahan. Nah, itu salah satu nilai plus di dalam bimbingan dan konseling. Nah, kemudian kita dapat melalui konseling pranikah kita dapat merencanakan bagaimana kehidupan rumah tangga kelak. Nah, termasuk perihal anak, perihal keluarga besar, perihal latar belakang, dan mungkin biasanya di dalam pernikahan itu kita cenderung memperhatikan mengenai harta gono gini yang mungkin amit-amit nih kalau misalnya nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan itu berpengaruh besar kepada hubungan tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa diskusi mengenai agama dan spiritualitas dan peranannya dalam pernikahan. Selain secara mental, finansial maupun sosial, tentunya ada peranan agama di dalam pernikahan. Nah, tugas konselor bukan hanya tentang mental loh, dan ternyata sekarang kita juga paham bahwasanya konselor juga mampu mengajak kliennya untuk diskusi mengenai agama. Secara tidak langsung memang bimbingan dan konseling ini merupakan paket lengkap lah. Jadi kalian yang mau masuk bimbingan dan konseling jangan pernah ragu untuk masuk bimbingan dan konseling. Nah, kemudian kita juga bisa loh membahas mengenai persiapan sejauh mana nih kematangan kita dalam mempersiapkan rumah tangga dan pernikahan. Nah, jadi dari hal yang saya sebutkan tadi, konseling pranikah itu bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan guna menghadapi kehidupan dan juga tantangan dalam pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian kita dapat membahas dalam video ini saya menggunakan salah satu teknik konseling yang saya pelajari nih, yaitu paradoxical intention. Nah, ini using English ya, jadi mungkin agak asing karena memang teknik ini dibahasakan melalui bahasa asing. Nah, paradoxical intention itu merupakan salah satu teknik dalam terapi kognitif behavior yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Nah, teknik ini digunakan dalam menangani kecemasan ataupun ketakutan berlebihan. Jadi ini apabila ada temannya ataupun kalian nih calon konselor yang memiliki klien terkait dengan kecemasan ataupun ketakutan berlebihan, kalian bisa menerapkan paradoxical intention. Nah, untuk sejarahnya sendiri, teknik paradoxical intention ini diperkenalkan pertama kali oleh psikiater asal Austria yang bernama Viktor Frankl. Nah, pada tahun 1975 lewat bukunya yang berjudul The Doctor and the Soul. Dan kemudian Viktor Frankl ini merupakan pendiri aliran terapi logoterapi dan juga merupakan seorang korban yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Nah, logoterapi itu memandang bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menemui makna dalam hidupnya. Masalah neurotik itu muncul ketika seorang kehilangan makna hidupnya. Jadi apabila seseorang mulai kehilangan makna hidup, itu ia mulai mulai kehilangan untuk tahu makna hidupnya. Nah, kemudian melalui pengalaman pribadi yang dialami oleh Viktor Frankl ini, ia menemukan bahwasannya rasa humor ataupun pencarian makna hidup membantunya bertahan dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, karena inilah Viktor Frankl tersebut mencetuskan ide mengenai paradoxical intention, di mana humor digunakan sebagai cara untuk menghadapi ketakutan dan juga kecemasan. Nah, Frankl ini melihat bahwasannya ketakutan ataupun kecemasan itu cenderung memiliki efek paradoks. Nah, apa tuh ya efek paradoks? Nanti kita akan membahas lebih jelas. Nah, kemudian dengan menerapkan maksud paradoks atau paradoxical intention ini, klien diajak untuk berhenti menghindari hal-hal yang ditakuti. Justru
menghadapinya secara sukarela. Jadi buat teman-teman nih yang suka merasa ketakutan ataupun ngerasa cemas akan suatu hal, jangan pernah untuk takut, jangan pernah untuk mundur, dan jangan pernah untuk menyerah. Jadi kalian harus maju dan juga lawan apa yang kalian takutin dan lawan apa yang kalian cemaskan. Pendekatan ini memang terbukti efektif loh, karena dari tokoh yang mendasari ide tersebut merasakan efeknya sendiri. Karena dengan adanya paradoxical intention ini, ia efektif mengurangi fobia dan kecemasan banyak klien dari Viktor Frankl. Nah, karya Frankl ini telah mempengaruhi banyak terapi kognitif behavioral kontemporer yang juga menggunakan humor sebagai teknik relaksasi dan pengubahan perspektif. Nah, tadi kita dari tadi kita mendengar apa itu mengenai paradoks. Nah, paradoxical intention berarti niat paradoks, di mana konseli secara sengaja dan sukarela diminta untuk melakukan atau membayangkan hal yang paling ditakutinya itu terjadi. Nah, tujuannya untuk mengubah cara pandang dan respon konseli terhadap ketakutannya dengan menggunakan humor dan ironi. Nah, dengan menerapkan teknik ini, konseli diajak untuk berhenti menghindari situasi yang ditakuti, dan sebaliknya, seorang klien harus mampu berusaha mendekatinya secara sukarela. Nah, dalam hal ini, konselor membantu klien untuk menghadapi ketakutannya dengan santai dan penuh dengan humor, sehingga dampak negatif tersebut dan ketakutan itu bisa terkurang. Nah, kemudian melalui paradoxical intention ini, konseli belajar untuk mengubah persepsinya terhadap masalah, tidak lagi menganggapnya serius dan mengancam. Nah, dengan demikian, klien bisa lebih rileks dan rasional dalam menghadapi permasalahannya. Tapi tentunya di balik kemudahan yang sudah kita bahas nih, pasti ada kan yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Jelas, teknik konseling paradoxical intention ini punya kelebihan dan juga kekurangan. Kita lebih baik membahas mengenai kelebihannya dulu ya. Jadi berdasarkan beberapa hal yang sudah saya cari dan juga saya coba praktekkan melalui video yang akan saya tampilkan, saya menemukan 6 kelebihan, di mana yang pertama, dengan adanya paradoxical intention ini, klien dapat dibantu oleh konselor dalam menghadapi ketakutan dan kecemasannya dengan pendekatan humor, bukan dengan menghindar. Nah, kemudian dalam penerapan teknik ini, klien mampu merefleksikan ketakutannya dengan lebih rasional. Jadi, hal-hal yang biasanya orang-orang yang ketakutan itu cenderung berpikir tidak rasional, atau mungkin bisa kita kenal sebagai irasional. Nah, dengan adanya paradoxical intention ini, kita mampu sebagai konselor, kita mampu untuk membawa klien lebih merefleksikan pemikirannya dan juga ketakutannya lebih ke hal yang rasional. Nah, yang ketiga, tekniknya ini sederhana dan bahkan klien sendiri bisa untuk menerapkannya sehari-hari di rumah. Yang keempat, efektif menangani dalam hal-hal fobia atau ketakutan spesifik dan generalized anxiety disorder. Nah, kemudian yang kelima, membangun rasa percaya diri dari klien dalam menghadapi ketakutan yang situasi yang ia takuti. Nah, yang terakhir, dapat digabungkan dengan teknik kognitif dan perilaku lainnya. Nah, dari sini Maisha ingin jelasin bahwasannya kita sebagai seorang konselor dalam menerapkan teknik layanan konseling, kita tidak perlu berpaku dalam satu poin. Misalnya kamu ingin melakukan teknik konseling kepada seorang klien, namun kamu hanya menggunakan satu teknik klien. Nah, itu kan terkadang tidak menemukan solusi yang tepat. Nah, kamu bisa menggabungkan 2 atau bahkan 3 dalam penerapan teknik layanan konseling selagi teknik layanan yang kamu berikan itu sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, ada 6 kelebihan, tapi belum tentu loh kalau paradoxical intention ini benar-benar efektif sepenuhnya, karena kan di setiap penerapan teknik pastinya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu ada 6 juga. Nah,
Mungkin ini yang Maisha dapatkan dan mungkin kalian bisa mendapatkannya yang lain dari beberapa situs lainnya ataupun dari sumber jurnal ataupun bacaan yang terkait. Berikut ini kekurangan yang Maisha temukan. Yang pertama, tidak cocok dengan klien yang gangguan psikologinya serius gitu, yang berat. Jadi klien-klien yang memiliki permasalahan kondisi psikologis yang serius itu tuh sulit untuk menggunakan paradoxical intention ini. Yang kedua, sulit diterapkan pada klien yang intelektualnya terbatas. Mungkin memang kita dalam memberikan memberikan layanan konseling, kita tidak boleh memandang mengenai kecerdasan atau intelektual, tapi kita juga harus mengetahui kemampuan dan juga kesesuaian setiap teknik yang kita terapkan kepada klien. Nah, yang ketiga, memerlukan kemauan dan motivasi yang tinggi dari klien. Nah, penggunaan terapi paradoxical intention ini memang benar-benar sangat berpengaruh melalui motivasi ataupun kemauan yang dimiliki klien. Jadi apabila misalnya kalian menemukan klien yang memiliki motivasinya cenderung rendah dan bahkan kemauannya itu hampir hilang, nah itu tidak disarankan untuk menggunakan paradoxical intention ini, tapi kalian bisa menggunakannya untuk penjajakan masalah di awal ya. Nah, yang keempat, kurang efektif untuk ketakutan yang bersumber dari trauma masa lalu. Nah, dalam konteks konseling pranikah, biasanya orang-orang yang melakukan pernikahan tidak hanya orang-orang yang baru melakukan pernikahan kan, tetapi juga ada yang orang-orang yang sudah sebelumnya melakukan pernikahan namun akhirnya gagal dan kemudian mencoba menikah lagi. Biasanya sih orang-orang yang seperti itu cenderung masih ada memiliki rasa ketakutan yang mungkin minim ya perihal pernikahan, tapi tetap saja paradoxical intention ini dirasa kurang efektif untuk orang-orang dalam keadaan seperti itu. Nah, yang kelima, humor yang berlebihan dapat dianggap sensitif oleh klien. Benar. Jadi kita sama halnya dengan kita bergaul, sama halnya dengan kita berbicara, dan sama halnya dengan saat kita mengajar. Apabila kita memberikan humor yang berlebihan, itu bisa memberikan menyinggung ataupun memberikan ketidaksinambung atau tidak sambung bagi si klien atau bagi pendengarnya. Jadi ya paradoxical intention ini bagi orang-orang yang bagi kita yang memiliki humor yang berlebihan itu dapat dianggap sensitif terhadap klien. Nah, yang keenam, bisa memperburuk gejala klien jika penerapannya tidak tepat. Nah, sebagai seorang konselor nih, Maisha mau ingetin bahwasannya kita dalam memberikan teknik atau menerapkan teknik konseling yang sudah kita pelajari, kita harus tahu kebutuhannya, kesesuaiannya, dan juga kita harus mengetahui bagaimana latar belakang si klien. Karena tidak semua orang akan berpikir hal yang sama. Kita akan menghadapi berbagai macam jenis klien yang mungkin keadaannya tidak bisa diduga. Nah, jadi paradoxical intention ini berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang kita dengar cenderung cocok kepada klien yang gangguan kecemasannya ringan hingga sedang dengan penerapan yang hati-hati dan memperhatikan kondisi klien. Nah, dari video yang Maisha jelaskan tadi, Maisha juga ingin memberikan nih kepada teman-teman praktek layanan paradoxical intention. Semoga apa yang Maisha berikan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman, bukan cuma untuk teman-teman ataupun dosen ataupun bapak ibu yang menonton video Maisha, tapi juga kepada diri Maisha sendiri karena masih belajar juga. Jadi doain kalau misalnya Maisha bisa nanti bisa jadi konselor yang hebat yang bisa memberikan kebaikan buat semua orang. Karena bimbingan dan konseling itu bukan hanya tentang layanan pemberian bantuan, tetapi ini tentang aku, kamu, kita semua, dan juga tentang kesehatan mental orang. Jadi dengan adanya bimbingan dan konseling, kita mampu menyelamatkan satu kebaikan, tidak hanya satu sepertinya sih ya. Kita dapat membangun 1000 kebaikan lebih di luar sana melalui tindakan kecil yang kita upayakan. Jadi kepada teman-teman, jangan ragu untuk mengambil bimbingan dan konseling, terutama
dalam ranah pendidikan, karena itu memang benar-benar bagus. Nggak cuma tentang pendidikan loh kita pembelajarannya, karena bimbingan konseling kita juga membahas mengenai konseling pernikahan, konseling religius, kemudian kita juga membahas konseling traumatik, juga kita membahas mengenai konseling kepribadian, bahkan kita juga membahas mengenai psikologi, karena bimbingan dan konseling dan psikologi itu merupakan dua rumpun yang saling berhubungan. Kemudian mungkin sekarang Meisha ingin menutup video penjelasan dari Meisha. Kalian bisa ikutin video selanjutnya mengenai pemaparan praktek paradoxical intention. Baik, bila ada kata atau perilaku Meisha yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau boleh nih, boleh di-share videonya ke teman-temannya biar saling tahu mengenai teknik konseling, dan juga bisa di-subscribe juga akun Meisha, karena kedepannya Meisha akan memberikan video-video seputar bimbingan dan konseling. Dan doakan niat membangun konten ini bisa serius ya guys. Oke, Meisha akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ke dalam praktek kerja lapangan kalian. Dadah. Sampai jumpa di video Meisha berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Perkenalkan, nama saya Meisha Faradila Al-Aziza. Di sini saya merupakan konselor yang sudah bekerja lumayan lama, yang akan menangani permasalahan ataupun mendengarkan segala cerita yang ingin kamu sampaikan. Sebelumnya Ibu ingin mengenal nama kamu siapa ya? Nama saya Alia Tika Yunanza. Jadi saya itu datang ke sini karena dapat rekomendasi dari teman saya, karena katanya Ibu Meisha ini bisa mengkonseling orang-orang yang mungkin memiliki permasalahan. Nah, jadi saya ini memang memiliki permasalahan karena saya sebentar lagi akan menikah, dan ini pertama kalinya saya melakukan konseling Bu. Jadi saya merasa deg-degan, saya juga merasa takut untuk cerita ke ibu, karena memang sebelumnya saya itu kalau ada masalah nggak ke konselor. Seperti itu. Baik, sebelumnya Ibu jelaskan bahwasannya kegiatan konseling yang kita lakukan hari ini hanya berlangsung antara kita berdua tanpa didengarkan oleh orang lain ataupun dipantau oleh pihak manapun, dan di sini Ibu berperan sebagai konselor yang akan mendengarkan, dan juga Ibu mungkin akan memberikan solusi atas apa yang kamu rasakan. Jadi kamu tidak perlu merasa takut dan deg-degan. Kita berdua di sini berlangsung secara rahasia, dan tentunya Ibu akan dengan sungguh-sungguh akan menyimpan rahasia tersebut. Dan kemudian kamu tidak perlu merasa kaku, karena kita bisa melakukannya secara santai ataupun informal, namun tetap dengan asas konseling yang sudah berlaku. Nah, sebelumnya Ananda di sini datang dengan tujuan masalah pernikahan ya? Iya. Perlu Ibu tahu, Ananda sudah berapa lama mempersiapkan pernikahan ini? Jadi sebelumnya gini Bu, saya ini berusia 23 tahun. Nah, saya itu memiliki pasangan yang berumur 24 tahun, yang lebih tua 1 tahun dari saya. Jadi saya menjalin hubungan itu ketika kami masih sama-sama kuliah. Nah, jadi lumayan lama juga saya menjalin hubungan sama pacar saya atau calon suami saya. Nah, jadi menjelang pernikahan kami yang sekitar 2 bulan lagi akan dilaksanakan, saya tiba-tiba merasa ragu, saya tiba-tiba merasa takut kalau misalnya ketika saya nanti udah menjadi istri sahnya, saya itu tidak bisa menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri. Seperti saya takut nanti masakan saya nggak enak, saya takut nanti saya nggak bisa memberikan keturunan, saya takut nanti dia bisa bosan sama saya, karena memang saya kan sudah menjalin hubungan sama dia. Jadi takutnya ketika udah menikah udah nggak ada sakinah mawaddah warahmahnya lagi Bu. Jadi itu yang saya khawatirkan. Jadi gimana ya solusinya menurut Ibu, karena
kalau misalnya saya ragu-ragu nanti takutnya malah nggak baik ke depannya Bu gitu. Baik, saya mengerti ya, seperti yang Ananda rasakan ya, bahwasannya kamu merasa bahwa kamu takut dalam menghadapi pernikahan nantinya. Bagaimana, apakah kamu siap menjadi seorang istri, mampu masakan kamu diterima oleh suami, ataupun perlakuan, dan juga kamu udah apakah bisa menghasilkan keturunan untuk suami. Nah, hal-hal seperti itu kan merupakan pemikiran yang timbul di diri kamu. Sekarang coba saya minta pada kamu, secara sengaja kamu apakah mau untuk melakukan, kamu nggak bisa masak, kamu tidak bisa punya anak, kamu tidak mau melayani suami dengan baik, apakah kamu mau jika melakukan dengan sengaja? Enggak sih Bu, saya sebisa mungkin menjadi istri yang bisa melayani suami saya Bu. Saya nggak mau melakukan itu dengan sengaja. Nah, dari situ kamu menyadari bahwasannya seorang istri itu memiliki tanggung jawab dengan berupa melayani kebutuhan suami, dengan niatkan tentunya kamu juga memiliki dasar bahwasannya kamu akan berusaha menjadi seorang istri yang baik. Nah, lalu kalau kamu mengikuti pemikiran seperti itu, apakah pemikiran itu akan berpengaruh ke hidup kamu ke depannya? Berpengaruh sih Bu. Nah, berpengaruh kan pemikiran-pemikiran buruk tersebut. Iya. Jadi kita sebagai seorang manusia, kita harus selalu memberikan masukan positif kepada diri kita, entah itu berupa kata-kata ataupun kegiatan positif, di mana kamu bisa memberikan energi yang lebih baik untuk diri kamu, untuk tidak berpikir yang seperti itu. Sementara orang-orang di luar sana pasti memikirkan hal yang sama kan, tapi orang-orang yang di luar sana itu mereka belum terbuka untuk memikirkan hal-hal lainnya, mereka hanya tertuju pada satu titik. Nah, sekarang ketika kamu sudah mulai masuk di hari-hari menuju pernikahan, apakah kamu bisa membayangkan bahwasannya kamu akan menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang istri yang mampu melayani suaminya yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri? Saya bisa sih Bu membayangkan, cuman bisa nggak Ibu lagi kayak kasih gimana ya supaya saya itu nggak berpikir negatif lagi Bu. Misalnya saya berpikir negatif, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa kayak gini, karena pemikiran negatif itu terus yang mengganggu saya, sehingga saya nggak berkonsentrasi, sehingga saya meragukan pasangan saya Bu. Dalam suatu hubungan, keraguan itu pasti ada, namun hal-hal seperti itu bisa kita atasi dengan komunikasi. Kamu dengan pasangan kamu mampu mengkomunikasikan segala hal, entah itu perihal kewajiban rumah, kebutuhan sebagai suami dan istri, ataupun sebagai orang-orang yang ada di dalam rumah, tinggal dalam satu atap. Tentunya kan dalam hubungan harus ada yang namanya kepercayaan. Jadi kunci untuk memikirkan hal-hal positif itu adalah kepercayaan antara kamu dengan pasangan. Jika kamu tidak mampu membangun kepercayaan tersebut, maka kamu belum bisa untuk melakukan pernikahan. Tetapi ini kamu sudah mulai di fase melakukan pernikahan, di mana itu udah hitungan hari lagi. Tentunya sudah ada yang namanya kepercayaan dari antara kamu dengan calon suami. Sebelumnya kamu dengan calon suami sudah melakukan komunikasi untuk menghadapi kehidupan setelah menikah? Sudah sih Bu, saya sama calon suami saya itu sudah ada berkomunikasi tentang pernikahan kami. Memang sih dia juga sebagai calon suami sudah menenangkan saya seperti seharusnya. Dia mengatakan bahwa saya tidak perlu khawatir jika masakan saya nantinya tidak enak, atau jangan khawatir jika saya tidak sepenuhnya bisa melayani dia. Tapi yang namanya calon istri kan tetap aja Bu, rasanya itu kayak kayak gimana ya, kalau misalnya nggak bisa melayani suami walaupun suaminya itu nggak menuntut untuk seperti itu gitu. Sejauh ini komunikasi saya sama calon suami sih baik-baik aja Bu, dan memang komunikasi kami itu lancar, nggak ada miskom gitu. Cuman ya ini kekhawatiran saya sendiri aja, makanya saya
berinisiatif menghubungi ibu, karena dengan nasihat dari calon suami saya juga itu nggak mempan untuk menghilangkan pikiran negatif saya, Bu, gitu. Baik, apa yang kamu sampaikan ibu paham. Jadi ibu paham bagaimana apa yang kamu rasakan. Nah, kamu dengan calon suami sudah mengkomunikasikan dengan baik. Coba bayangkan apabila kamu itu tidak melakukan hal-hal yang tidak menepati hal-hal yang sudah kamu komunikasikan dengan suami. Apakah hubungan kalian akan berjalan dengan lancar? Jika itu dilakukan dengan sengaja, misalnya kamu seperti yang ibu suruh tadi, bahwasannya kayak kamu membayangkan bahwasannya kamu itu benar-benar tidak bisa memasak, kamu tidak bisa melayani suami, apakah itu akan membuat hubungan kalian akan berjalan dengan lancar ke depannya? Tidak, Ibu. Nah, kalau begitu, jadi sebagai seorang istri yang sudah berkomunikasi, calon istri yang sudah berkomunikasi dengan calon suami, tentunya kamu tahu penyelesaian apa yang harus kamu hadapi. Hal-hal pemikiran negatif segera kamu buang dengan hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu dapat berupa komunikasi antar pasangan, ataupun kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan energi positif, dan kamu mendengarkan apa kata orang itu hanya sebagai kata, bukan hal-hal yang harus masuk ke dalam hati kamu. Karena memang di dalam proses menjelang pernikahan memang banyak sekali yang namanya ujian, terlebih dalam hal persiapan diri. Namun apabila seseorang sudah mulai di fase memasuki pernikahan, itu pasti seseorang itu sudah cakap dan sudah siap untuk melakukan pernikahan. Jadi kamu tidak perlu takut ke depannya, dan kamu harus yakin, harus memberikan afeksi kepada diri kamu bahwasannya, oh saya bisa dan saya mampu untuk menjadi seorang istri yang baik. Karena kan semua hal yang berhasil itu butuh proses, jadi tidak semuanya harus dihadapi sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Baik, Bu, kayaknya saya sudah sedikit bisa untuk membuang pikiran negatif saya, dan saya menggantikan pikiran negatif saya dengan pikiran yang positif. Saya bisa lebih mengembangkan energi positif saya, sehingga saya bisa melupakan hal-hal yang memang bisa memicu negatif itu datang kepada saya, Bu. Dan saya juga bisa membayangkan gimana jika saya menjadi istri yang baik. Kan itu tidak mungkin, Bu, dan saya pasti bisa dengan pemikiran positif saya bahwa jika saya menikah nanti, maka saya bisa melayani suami saya, dan saya bisa memasakkan untuk dia, bisa memberikan keturunan untuk dia, dengan apa yang ibu katakan tadi juga, sehingga saya sedikit sudah terarah dari apa yang kata ibu tadi gitu, Bu. Baik, jika begitu saya harap pernikahan yang akan berlangsung nanti berjalan lancar, dan hubungan kalian mencapai definisi sakinah mawaddah warahmah. Makasih, Bu. Baik, mungkin pertemuan kita bisa kita akhiri hari ini. Saya selaku konselor mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata saya ataupun perilaku saya yang menyinggung hati. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah percaya untuk menceritakan ceritanya kepada saya. Semoga apa yang kita ceritakan hari ini bisa memberikan energi positif untuk kamu ke depannya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ibu. Terima kasih.